Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak pada tahun 2012 merupakan salah satu tragedi penerbangan paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan penerbangan, teknologi modern, dan tantangan navigasi di wilayah pegunungan Indonesia. Sukhoi Superjet 100 adalah pesawat penumpang regional yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi Civil Aircraft Company. Pesawat ini diperkenalkan sebagai simbol kemajuan teknologi Rusia dalam industri penerbangan sipil setelah era Uni Soviet. Pembangunannya dimulai pada tahun 2000-an sebagai bagian dari upaya Rusia untuk bersaing di pasar pesawat penumpang regional dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Embraer dan Bombardier. SSJ-100 dirancang untuk mengangkut antara 75 hingga 95 penumpang, dengan jangkauan maksimum sekitar 4.500 km. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi modern, termasuk sistem avionik canggih yang dirancang oleh Thales, perusahaan teknologi asal Prancis. Selain itu, mesin SAM 146 yang digunakan pada pesawat ini dikembangkan oleh perusahaan Rusia-Prancis, PowerJet. Jenis pesawat ini dianggap efisien dan cocok untuk operasi penerbangan regional. Peluncuran perdana Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2008 disambut dengan antusiasme. Pesawat ini melakukan penerbangan komersial pertamanya pada tahun 2011 dan diharapkan menjadi tulang punggung industri penerbangan Rusia untuk bersaing di pasar global. Namun, optimisme ini ternodai oleh tragedi yang terjadi di Gunung Salak, Indonesia, pada tahun 2012. Pada 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 melakukan penerbangan demonstrasi di Indonesia sebagai bagian dari tur promosi Asia untuk menarik minat maskapai penerbangan di kawasan tersebut. Pesawat ini membawa 45 orang yang terdiri atas kru, calon pembeli potensial, pejabat maskapai, dan jurnalis. Penerbangan ini dirancang untuk memamerkan kemampuan pesawat dalam berbagai kondisi geografis, termasuk wilayah pegunungan seperti di sekitar Jakarta. Pesawat lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada pukul 14.21 waktu Indonesia Barat. Setelah sekitar 20 menit penerbangan, pilot meminta izin kepada menara pengawas untuk menurunkan ketinggian dari 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Permintaan ini diduga untuk memberikan pengalaman visual yang lebih dekat dengan Gunung Salak, sebuah lokasi yang terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga dikenal berbahaya bagi navigasi udara. Namun, beberapa menit setelah menurunkan ketinggian, kontak dengan pesawat terputus. Pesawat akhirnya ditemukan keesokan harinya di lereng Gunung Salak, pada ketinggian sekitar 1.800 meter. Bangkai pesawat tersebar di area yang curam dan sulit dijangkau, menandakan bahwa pesawat menghantam gunung dengan kecepatan tinggi. Tidak ada korban selamat dalam tragedi ini. Proses evakuasi di Gunung Salak setelah jatuhnya Sukhoi Superjet 100 menghadapi tantangan luar biasa. Medan yang terjal dengan kemiringan hingga 85 derajat dan lembah-lembah yang dalam menjadi hambatan utama bagi tim evakuasi. Hutan lebat yang menyelimuti gunung ini semakin memperumit perjalanan, membuat setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan risiko tinggi. Operasi ini melibatkan ratusan personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk Tentara Nasional Indonesia, Polri, Basarnas, Tagana, Palang Merah Indonesia, dan relawan lainnya. Kerja sama tim lintas lembaga ini menjadi kunci dalam menghadapi medan yang ekstrim. Para personel harus berbagi peran, mulai dari mendaki jalur terjal, membawa logistik, hingga melakukan pencarian jenazah di dasar lembah yang dipenuhi serpihan pesawat. Tidak hanya medan yang menantang, kondisi cuaca seringkali tidak bersahabat. Kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti area memperburuk visibilitas, memaksa tim evakuasi untuk menunda operasi udara. Helikopter yang dikerahkan, seperti Super Puma, seringkali harus kembali tanpa hasil karena faktor cuaca
yang tidak memungkinkan. Akibatnya, sebagian besar logistik harus diangkut secara manual melalui jalur darat yang sulit diakses. Tali sling menjadi alat vital dalam menuruni tebing curam, tetapi panjangnya yang terbatas seringkali tidak cukup untuk mencapai dasar lembah. Tim harus menyambung tali di tengah kondisi yang sudah berisiko tinggi. Bahkan, beberapa anggota tim evakuasi terpaksa bermalam di tebing terjal, bergelantungan pada tali karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke atas. Selain tantangan fisik, tekanan mental juga membayangi tim. Banyak petugas melaporkan mendengar suara-suara aneh, seperti teriakan minta tolong, meskipun lokasi telah dipastikan tidak ada korban yang selamat. Cerita tentang penampakan sosok-sosok misterius di sepanjang jalur evakuasi juga menambah ketegangan psikologis. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, keberanian dan kerja sama dari tim evakuasi gabungan akhirnya membawa mereka menyelesaikan misi berat ini. Investigasi resmi dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia. Laporan akhir menyimpulkan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan teknologi. Salah satu penyebab utama adalah kesalahan pilot yang tidak menyadari bahwa pesawat berada di jalur menuju gunung karena terlalu mengandalkan sistem navigasi otomatis. Selain itu, sistem peringatan bahaya yang disebut Terrain Awareness and Warning System di pesawat telah dinonaktifkan, yang seharusnya memberikan peringatan dini kepada pilot tentang keberadaan medan berbahaya. Kesalahan komunikasi antara pilot dan pengawas lalu lintas udara juga menjadi faktor penting. Pengawas mengizinkan penurunan ketinggian tanpa memastikan bahwa jalur tersebut aman, sementara pilot gagal memverifikasi kondisi geografis di sekitar pesawat. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan pelatihan dan prosedur standar dalam operasi penerbangan, terutama di wilayah dengan tantangan topografi yang kompleks seperti Indonesia. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak pada 9 Mei 2012 membawa dampak besar terhadap reputasi dan bisnis perusahaan Sukhoi. Sebagai kecelakaan yang terjadi dalam penerbangan promosi, insiden ini menimbulkan keraguan terhadap keandalan dan keselamatan pesawat tersebut. Meskipun investigasi mengungkapkan bahwa penyebab utama adalah kesalahan manusia atau pilot error. Reputasi negatif ini membuat beberapa maskapai menunda atau bahkan membatalkan pesanan Sukhoi Superjet 100, sehingga mempengaruhi target penjualan perusahaan. Selain itu, insiden ini memicu peningkatan pengawasan regulasi dan inspeksi terhadap pesawat yang semakin membebani perusahaan. Dari sisi finansial, Sukhoi harus menanggung kerugian akibat biaya hukum, penyelidikan, dan kompensasi kepada keluarga korban. Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Sukhoi berusaha memperbaiki sistem keselamatan pesawat, meningkatkan pelatihan kru, dan memberikan dukungan purna jual yang lebih baik, meskipun dampak jangka panjang dari insiden ini tetap terasa. Gunung Salak, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki ketinggian sekitar 2.211 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terkenal di kalangan pendaki dan pecinta alam karena keindahan alamnya, termasuk hutan tropis yang lebat dan air terjun yang menakjubkan. Secara geografis, Gunung Salak terletak di jalur penerbangan yang padat, terutama dengan rute menuju dan dari Jakarta. Kombinasi antara cuaca yang sering berkabut, medan yang curam, dan lokasi gunung yang dekat dengan jalur penerbangan membuatnya menjadi tantangan besar bagi navigasi udara. Selain itu, wilayah ini juga memiliki fenomena angin gunung yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi stabilitas pesawat. Tidak hanya itu, Gunung Salak juga memiliki reputasi mistis yang sangat kuat di kalangan masyarakat setempat dan pendaki. Banyak yang percaya bahwa gunung ini dihuni oleh makhluk gaib atau penunggu yang menjaga wilayah tersebut. Beberapa pendaki bahkan melaporkan pengalaman aneh seperti mendengar suara-suara tanpa sumber, merasakan kehadiran yang tidak terlihat, atau tiba-tiba tersesat meskipun telah mengikuti jalur yang jelas. Salah satu kisah mistis yang terkenal adalah tentang keberadaan Pasar Setan, sebuah lokasi gaib yang konon hanya muncul pada malam hari
di kawasan tertentu Gunung Salak. Pendaki yang tidak sadar bisa tergoda untuk berhenti dan berbelanja, tetapi barang-barang yang mereka ambil dianggap membawa kutukan. Selain itu, beberapa pendaki percaya bahwa jika tidak menjaga sopan santun selama berada di gunung, mereka dapat menghadapi berbagai kejadian buruk, mulai dari kecelakaan kecil hingga hilang tanpa jejak. Kepercayaan ini, meskipun bersifat mitos, mencerminkan betapa berbahayanya wilayah ini jika tidak dihormati dan dihadapi dengan kehati-hatian tinggi. Bagi banyak pendaki, keberadaan cerita-cerita ini menjadi pengingat untuk selalu menjaga etika dan sikap rendah hati saat menjelajahi alam yang penuh misteri seperti Gunung Salak. Tragedi Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak memberikan pelajaran berharga bagi dunia penerbangan, baik secara teknis maupun operasional. Salah satu dampak terbesar adalah meningkatnya perhatian terhadap pentingnya pelatihan navigasi dan manajemen risiko di wilayah geografis yang sulit. Maskapai penerbangan dan regulator kini lebih waspada dalam menilai rute penerbangan, terutama di daerah pegunungan. Selain itu, tragedi ini juga menyoroti pentingnya peran teknologi dalam menjaga keselamatan penerbangan. Sistem peringatan pesawat harus selalu diaktifkan dan dipantau secara ketat. Pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kesadaran situasional bagi pilot juga menjadi fokus utama setelah kecelakaan ini. Dari sisi masyarakat, tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati kekuatan alam dan batasan teknologi manusia. Gunung Salak, dengan segala keindahan dan bahayanya, adalah simbol dari harmoni antara manusia dan alam yang perlu dijaga dengan hati-hati. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak tidak hanya menjadi catatan kelam bagi industri penerbangan, tetapi juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga para korban. Sebanyak 45 penumpang dan kru yang berada dalam penerbangan tersebut kehilangan nyawa, membawa kehilangan yang tak tergantikan bagi orang-orang terkasih mereka. Tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dalam setiap aspek penerbangan dan perlunya langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Semoga para korban dapat beristirahat dalam damai dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk menghadapi kehilangan besar ini. Kecelakaan ini juga menjadi pengingat bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.